Hai, di sini kamu baru pertama kali untuk mencoba menggunakan platform plugin RankMath. Nggak usah bingung, nggak usah jadi masalah karena memang plugin RankMath ini tergolong baru, di mana ini menjadi salah satu kompetitor terberat dari Yoast SEO dan juga All-in-One SEO. Karena fitur-fiturnya yang gratis tapi sudah terbilang premium. Karena memang plugin RankMath SEO ini sifatnya freemium. Freemium itu artinya ada beberapa yang gratis atau free dan ada beberapa yang premium atau berbayar. Lalu kalau kalian baru pertama kali menggunakan plugin RankMath ini, bagaimana cara setupnya? Oke, jangan bingung, di sini aku akan bantu coba bagaimana cara melakukan instalasi mengenai plugin RankMath SEO itu sendiri. Kita coba langsung aja masuk ke bagian plugin. Kalau misalkan kalian udah install, silakan kalian activate atau aktivasi. Kalau misalkan kalian belum install, silakan kalian coba untuk cari pluginnya, add new, tambah baru, dan nanti muncul setup wizard. Oke, kita langsung aja masuk ke yang namanya setup wizard karena kebetulan ini udah diinstalasi di WordPressku. Baik, di sini ada beberapa langkah yang akan aku jelaskan terkait instalasi plugin RankMath ini. Untuk yang pertama adalah getting started atau panduan untuk memulai. Di sini ada memulai secara instalasi easy, mudah, ataupun advance dan juga custom mode yakni untuk pro. Nah, di sini ada dua pilihan untuk versi gratisnya. Easy yakni kamu akan melakukan instalasi secara basic. Jadi kamu nggak akan ada untuk maintenance secara lanjutan. Sedangkan advance kamu mempunyai kontrol penuh terhadap apa yang akan diimplementasikan dalam plugin RankMath SEO tersebut. Nah, kalian bisa pilih langsung advance, jangan isi ya. Lalu klik mulai start wizard. Pastikan untuk plugin RankMath kalian juga sesuai dengan hosting provider service kalian karena takutnya nanti ada yang gagal atau ada yang galat. Kalau misalkan terjadi gagal, adanya PHP yang missing, bermasalah, PHP DOM dan lain sebagainya, silakan kalian kontak hosting provider kalian. Itu bukan kendala dari plugin melainkan kendala dari hosting provider yang kalian miliki. Baik, yang selanjutnya adalah your site atau website milik kamu. Di sini baca kerja. Di sini websitemu adalah website apa? Kalian bisa pilih dari personal blog, community blog, atau new site, personal portfolio, business, webshop, other personal website, other business website. Kalau misalkan kalian blog pribadi, pilih yang personal blog. Kalau misalkan kalian itu adalah blog-blog berita atau blog komunitas, kalian pilih yang community. Silakan kalian sesuaikan, jangan ikuti contoh ini, tapi sesuaikan dengan blog yang kalian miliki. Oke. Nah, di sini adalah business type. Kebetulan ini sebelum aku lanjut ke tahapan-tahapan yang selanjutnya, ini adalah blog locker atau website lowongan kerja. Jadi ini tentang lowongan kerja. Silakan kalian sesuaikan sesuai dengan kalian miliki seperti itu. Nah, ini adalah kita ke news media organization. Website name atau nama websitenya adalah Baca Kerja. Terus juga website alternative name, ini bisa kalian kosongi aja, nggak apa-apa. Dan juga person atau organization name, kalian isikan dengan Baca Kerja juga. Ini adalah salah satu Google Knowledge Panel. Terus juga di sini logo untuk Google direkomendasikan adalah ukuran yang paling terkecil itu 112 kali 112 pixel. Jangan di bawah ukuran ini. Untuk square image atau kotak seperti itu ya, itu jauh lebih disarankan di search engine atau Google search engine, itu mesin pencari seperti itu ya. Nah, di sini ada default social share image, kalian bisa lewati aja. Lalu kita klik save and continue. Di sini ada dua macam, ada skip step dan juga save and continue. Pastikan pilih yang save and continue. Kalau misalkan udah, di sini kalian akan hubungkan dengan akun Google. Silakan kalian hubungkan aja, connect your RankMath account with Google Services. Di sini kalian kasih tanda centang atau di sini use email dan password. Kalau belum punya akun, silakan kalian daftar atau register now. Nah, di sini kebetulan aku udah punya akun RankMath. Jadi tinggal dihubungkan. Nah, di sini oke, activate now. Langsung dilakukan proses aktivasi. Sambil kita tunggu sebentar dan pilih akun Google-nya yang mana. Nah, pilih yang ini.
Di sini RankMath SEO sudah memiliki beberapa akses. Nah, kalau misalkan kalian baru memulai, biasanya dia akan membutuhkan beberapa akses. Silakan kalian centang aja. Lalu setelah itu lanjutkan atau next step. Oke, di sini otomatis sudah terhubung ke Search Console. Kalau misalkan belum, silakan kalian klik ini aja. Nanti akan kalian add new seperti itu ya. Kalau misalkan belum ada juga, kalian bisa reconnect. Pastikan kalian hubungkan ke Search Console. Ini adalah salah satu layanan bagaimana agar website kita bisa terindeks di Google Search Engine. Itu juga ada analytics. Di sini silakan kalian klik aja. Kalau misalkan belum ada, silakan nanti add new property. Propertinya apa disesuaikan, terus nanti data streamnya berdasarkan website dari properti dan akunnya. Silakan kalian sesuaikan aja. AdSense kita bisa lewati aja. Email reports nantinya silakan kalian centang. Save and continue atau simpan dan lanjutkan. Dan langkah yang selanjutnya adalah sitemap atau peta situs. Sitemap pastikan wajib di-on-kan, wajib diaktifkan. Include image juga. Public post type-nya itu berdasarkan post dan page. Kalau misalkan ada landing page juga silakan, boleh. Terus juga ada public taxonomies-nya adalah categories. Lalu save and continue. Oke, ada SEO tweaks. Di sini ada no index, empty category, and tag archive. Di sini adalah kategori dan tag-nya itu akan dimasukkan ke dalam no index alias tidak terindeks atau tidak diindeks. Terus di sini ada no follow external link. Di sini dinonaktifkan aja karena kalau link eksternal itu baiknya adalah do follow. Terus juga open external links in new tab atau window. Di sini nonaktifkan juga aja. Atau kalian bisa sesuaikan dengan preferensi kalian, silakan nggak apa-apa. Kalau kalian punya preferensi khusus, personalisasi khusus atau aturan khusus ya silakan kalian sesuaikan aja. Lalu save and continue. Dan juga RankMath ready to launch. Artinya website kalian itu sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya dengan panduan atau dengan kombinasi dari RankMath ini. Lalu kalau misalkan udah, di sini ada beberapa tombol, ada kembali ke dashboard, ada halaman bantuan, terus di sini ada opsi untuk lanjutan. Silakan masuk ke setup advanced options. Di sini untuk role manager, kalau kalian punya website yang punya banyak orang atau punya banyak karyawan, silakan aktifkan role manager ini. Tapi kalau misalkan website ini hanya dikelola oleh kamu aja selaku individu pribadi, nonaktifkan saja karena ini tidak akan terlalu berguna, justru akan membuang-buang waktu. Oke, save and continue. Di sini adalah 404 monitor, 404 monitor untuk redirection. Ini silakan on kan, jadi kalian tahu apa halaman atau artikel maupun konten yang mengandung 404 karena 404 itu di mata search engine sangat buruk. Di mata SEO sangat buruk, jadi ini pastikan 404 monitornya aktif dan redirection atau pengalihan juga aktif. Jadi kita tidak perlu plugin tambahan atau install plugin tambahan redirection, melainkan sudah terinclude di platform plugin RankMath SEO. Lalu save and continue. Di sini ada skema markup. Nah, silakan kalian sesuaikan. Kebetulan kalau di sini punya aku adalah lowongan kerja, jadi otomatis di sini job posting. Kalian bisa sesuaikan artikel ataupun blog. Nah, silakan di sini tidak ada aturan khusus maupun aturan baku. Lalu di sini langsung save and continue. Nah, sebenarnya sampai sini itu belum selesai. Kita bisa manage lagi, setup lagi secara lebih lanjut. Nah, di sini kita dialihkan ke fungsi RankMath SEO. Kita pastikan 404 monitor aktif, terus juga ACF biarkan saja, AMP biarkan saja, analytics kita aktifkan. Lalu di sini ada konten AI diaktifkan, image SEO diaktifkan. Kalau ada tanda seperti ini ada Pro versionnya, ada fitur Pro-nya atau Premium, instant indexing sama, link counter, local SEO, redirection. Terus juga ada skema, ada role manager kita nonaktifkan, SEO analyzer, dan juga sitemap. Nah, pastikan semua itu sudah tercentang. Kalau sudah, masuk ke bagian satu persatu yang ada di sebelah kiri ini. Jadi, tadi belum selesai, tadi cuma setup awal. Kita langsung masuk ke konten AI.
Oke, nah ini adalah salah satu sepertinya fitur Pro nih. Nah, ini adalah fitur Pro, langsung kita lewati aja, masuk ke Analytics. Oke, nah ini adalah Analytics-nya. Jadi silakan di sini ada tab juga. Kalian pastikan Site Analytics. Di sini juga ada beberapa SEO performance, keywords. Dan juga ada rank tracker, index status. Nah, masih aman. Terus ke general settings. Nah, kita sudah mulai ke pokok atau intinya. General setting. Strip kategori base. Nah, di sini adalah kalau misalkan kamu punya laman kategori, itu nanti akan nyempil di sini nih. Kalian bisa aktifkan atau nonaktifkan. Jadi ini kalau misalkan diaktifkan, nanti kamu akan menghilangkan kategori yang ada di tengah ini. Jadi nggak ada tulisan kategori setelah slash seperti itu ya. Jadi kalian pastikan fundamentalnya dulu, kalian paham mengenai penggunaan ini sebelum kalian menyalakannya. Redirect attachment biarkan, no follow tadi sudah kita set. Lalu untuk masing-masingnya bisa nanti ke langsung breadcrumb. Di sini di enable atau diaktifkan, silakan pilih karakter yang diinginkan. Homepage linknya kalian aktifkan juga. Kalian bisa langsung tiru aja. Terus juga image di sini biarkan seperti itu. Webmaster Tool pastikan kalian sudah terhubung dengan Google Search Console. Kalau misalkan kalian mau juga ke Bing juga silakan Bing. Baidu juga silakan. Yandex, Pinterest, Norton dan juga lainnya. Robots.txt biarkan seperti itu. Others biarkan seperti itu. Blogs dan juga ini daftar isi biarkan seperti itu. Edit HT access biarkan seperti itu. 404 monitor jadikan simple aja. Terus juga redirection di sini adalah default 404. Jadi jangan redirect to homepage atau custom redirection. Jadi di sini default 404 dan juga permanent move. Alangkah baiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya kendali sendiri, punya personalisasi sendiri, kalian bisa lakukan opsi di 404 itu mau dijadikan apa seperti itu. Analytics. Nah, ini analytics-nya Search Console sudah terhubung seharusnya. Kita reconnect. Oke, kita sambil tunggu sebentar. Ini sedang proses dihubungkan. Seharusnya ini terhubung nih di sini. Nah, nih otomatis kan muncul baca kerja. Analytics-nya adalah ke sini. Tadi sesuaikan di mana kalian menempatkannya di baca kerja. Lalu view-nya adalah sesuai dengan property dan account website data stream-nya. Analytics database dan lain sebagainya biarkan aja. Lalu konten AI biarkan aja. Dan kalau sudah, lalu kita save change. Oke, nah otomatis kan hijau nih. Tadi kan merah karena belum terhubung. Nah, otomatis hijau dan udah kelar. Lalu masuk ke bagian titles and meta. Ini juga penting, nggak kalah penting. Robots meta kita pastikan indeks. Terus juga ini kalian sesuaikan aja. Ini nggak terlalu kurang terlalu penting. Nah, lokal SEO ini kalau misalkan lokal SEO itu yang mencari berdasarkan geografi, ini sangat penting banget nih lokal SEO. Silakan kalian optimalkan atau maksimalkan di sini. Social meta di sini adalah untuk sharing ke media sosial. Ini dibiarkan kosong. Homepage karena kebetulan homepage-nya itu aku menggunakan landing page, jadi ini adalah static page. Jadi bukan dynamic page seperti itu ya. Ini nanti untuk level advance kalian bisa utak-atik di sini. Post format. Oke, kalian sesuaikan. Author, miscellaneous, dan juga post. Nah, postnya seperti ini, single post title, single post description. Pastikan indeks ya, karena ini artikel-artikel yang akan diindeks. Page-nya juga sama, pastikan itu diindeks ya. Lalu attachment, landing page, kategoris. Kategoris itu tadi take. Nah, seperti ini. Kalian sesuaikan juga, tinggal save change kalau ada perubahan.
Selanjutnya adalah sitemap atau peta situs. Sitemap ini adalah salah satu peta situs yang bisa dibaca oleh search engine. Kalau kita sebagai manusia itu membacanya adalah search engine result page, kalau yang dibaca search engine itu adalah peta situs atau sitemap. Jadi ini jangan sampai ketinggalan dan pastikan peta situs kamu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kalau seperti ini sudah sudah berjalan dan itu yang nantinya akan diindeks atau di-crawl oleh robot search engine. Nah, seperti ini pastikan sesuaikan HTML sitemap, nggak usah, postnya silahkan masukkan, include di sitemap, page-nya juga include di sitemap, attachment nggak usah, landing page kalau misalkan mau di-include silahkan, kategoris text di sini yang masuknya adalah cuma kategori saja. Kita klik save change. Instant indexing. Ini adalah proses indeks instan di mana di sini untuk melakukan indexing, kalau nggak salah ini kayaknya bukan di Google ini. Ini instant indexing ini adalah suatu API, jadi API di sini. Kalau misalkan kamu mau instant indexing, kalian bisa learn more juga. Oh ya, ini instant indexing atau index now ini adalah milik Microsoft dan Yandex, jadi bukan milik Google. Jadi kalian bisa instant indexing ke platform Bing dan juga Yandex. Itu juga 404 monitor karena ini tadi udah diaktifkan. Jadi di sini kita bisa memonitor halaman-halaman yang memang memang bisa dikatakan itu kadang ada 404-nya. Kita coba lihat. Nah, ini ada page not found. Nah, ini adalah 404. Nanti kalian bisa perbaiki mengenai SEO teknikalnya di bagian 404 ini untuk di redirect seperti itu ya. Terus juga ada ini HTXT tumben. Oh, not found. HTXT-nya kayaknya belum diupload ini. Terus juga ada redirection. Nah, ini adalah redirection atau pengalihan di mana kalian bisa mengalihkan suatu laman atau artikel ke laman tujuan juga. Jadi di sini tadi udah kita aktifkan pengalihan atau redirection, jadi tidak menggunakan atau tidak membutuhkan plugin tambahan lainnya. Ada SEO Analyzer untuk menganalisis seberapa baik SEO pada website milik kamu. Ini hanya berdasarkan tools dari RankMate. Jadi jangan terpaku di sini, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai saran perbaikan. Di sini ada beberapa tes yang sudah berhasil dilalui, itu 22/29, ada warningnya 1 dan ada tes yang gagal itu 6. Apa aja? Kalian bisa lihat di sini. Warningnya automatic update. Nah, dia meminta untuk update otomatis. RankMate auto update option is enable. Seharusnya ini warningnya hilang ya kalau misalkan di reload. Jadi 22, nah 23. Nah, failed test atau tes yang gagal ini adalah keyword in title and description. No keyword found in the page title and description. Oh, ternyata nggak ada kata kuncinya. Terus juga ada 4 halaman yang tidak menggunakan kata kunci fokus. Terus juga ada meta open graph-nya. Ada minify JavaScript. Ini karena Google AdSense ya di sini. Ada response time. Nah, ini terlalu lama atau terlalu lambat untuk waktu responnya. Dan directory listing, silakan nanti kalian perbaiki sendiri. Lalu di sini ada status and tools. Nah, status and tool adalah seperti ini. Status mengenai plugin yang kalian gunakan, database-nya, sistem status, import dan export juga nantinya bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian mau melakukan migrasi tools ke iOS SEO, terus juga ada all-in-one SEO dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa import dan export sehingga tidak perlu melakukan setup seperti semula. Terus yang terakhir ada help and support. Di sini akan otomatis dialihkan ke pusat bantuan dari RankMate itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian sudah setup semuanya seperti ini, otomatis kalian websitenya seminimal mungkin itu sudah baik dan sudah bagus. Tinggal tunggu beberapa hari atau maksimal itu 1 minggu ke depan untuk bisa masuk ke dalam search engine. Kalian nanti bisa cek secara berkala dengan cara seperti ini. Masuk Google site, lalu ketikkan website kalian tanpa HTTPS dan tanpa www. Nah, di sini otomatis sudah muncul, sudah terindeks di Google. Otomatis kalau sudah terindeks di Google, maka bisa dicari oleh orang lain
Jadi orang lain kalau nemu website kamu di Google bisa langsung klik dan itu otomatis di-convert menjadi kunjungan atau page view. Baik, begitu bagaimana cara setting rank match secara lengkap di platform WordPress. Jangan lupa tonton video yang lain di Home Teknologi karena channel ini membahas tentang tips WordPress dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Home Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!